Siklus hidup virus. Virus ini bisa bereproduksi dengan cara memperbanyak diri melalui tahapan siklus hidup ini. Nah, siklus hidup ini terbagi menjadi dua, ada secara litik dan ada secara lisogenik. Nah, yang digambar ini adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Berarti sel inangnya adalah bakteri. Yang pertama, ini siklus litik dulu. Nah, bakteriofag ini melekat pada sel bakteri. Berarti ini tahapan adsorpsi. Terjadi pelekatan. Kemudian, tahapan kedua, DNA bakteriofag ini masuk ke dalam sel inang dengan cara penetrasi atau injeksi untuk memasukkan DNA tersebut. Nah, kemudian tahapan ketiga, keempat, kelima. Nah, jadi ini tahapan replikasi. Yang kelima itu nanti tahapan sintesis. Nah, jadi tahapan replikasi ini yang ketiga ini DNA diuraikan, kemudian terbentuk DNA fag yang baru menggunakan nukleotida milik DNA sel inang ini. Nah, jadi itu terjadi fase replikasi, nanti penggandaan DNA-nya. Kemudian fase ini ya, sel inang melakukan transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein fag. Berarti ini sintesis pembentukan ya. Jadi ini udah mulai terbentuk tubuh baru. Kemudian fase berikutnya adalah perakitan nih, ini perakitan fag yang baru. Nah, kemudian setelah terjadi perakitan, kemudian menghasilkan enzim yang menyebabkan sel bakteri tersebut lisis atau pecah. Nah, ini keluar. Jadi memperbanyak diri gitu. Nah, itu dinamakan siklus litik ya, jadi gitu. Kemudian ini siklus lisogenik. Nah, jadi ada perbedaannya nih kalau siklus lisogenik mah. Nah, jadi ini hampir sama. Yang pertama terjadi adsorpsi dulu, pelekatan, kemudian ada penetrasi atau injeksi untuk memasukkan DNA-nya. Kemudian fase berikutnya ke sini ya, DNA-nya itu bergabung dengan sel bakteri atau disebut penggabungan. Ya, jadi masuk ke dalam sel bakteri. Ketika bakteri tersebut membelah diri ya, memperbanyak diri, kromosom bereplikasi kemudian berlangsung beberapa kali bersama sel. Jadi artinya sel bakterinya ketika membelah, otomatis materi genetik yang masuk ke dalam sel itu juga sama gitu. Nah, ketika profag ini sudah siap, kemudian keluar dari sel inang dan akan mengalami siklus litik kembali. Nah, gini. Nanti bakal balik lagi seperti ini. Ya, hampir sama sih prosesnya, cuma ada perbedaan, ada fase penggabungan. Ya, jadi di sini ada fase penggabungan gitu. Nah, jadi ini ada siklus ini ada skema sederhananya. Nah, ini tahapan adsorpsi, pelekatan, kemudian penetrasi, kemudian replikasi, kemudian sintesis, perakitan, dan lisis gitu. Nah, kalau yang ini ya, fase lisogenik tuh, ini ada penyisipan. Penyisipan itu bisa disebut juga penggabungan DNA-nya. Kemudian pembelahan sel, pemisahan gitu. Ya, jadi itu perbedaannya.